kesehatan dan langgar aturan lalu lintas, emak-emak di atas mobil bak terbuka ditilang polisi. Kamera pengawas rekam aksi dua pemuda mencuri kucing Anggora. Thailand gunakan Sambiloto untuk percepat penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Selamat siang pemirsa, saya Arlisa Hadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lovia Nadian. Lovi, ada informasi apa saja hari ini, Lovi? Baik, Arlista, halo apa kabar dan juga pemirsa, selamat berakhir pekan. Nah, hari ini kami memiliki update informasi terkait mantan anggota DPRD Provinsi NTB yang diduga memperkosa anak kandungnya sendiri. Nah, mirisnya dilakukan saat istri pelaku sedang dirawat karena COVID-19. Dan pemirsa, selain itu, aksi tak terpuji juga dilakukan oknum polisi yang tengah dirawat di ruang isolasi COVID-19 di RSUD Dompu. Semuanya akan kami rangkum dalam iNews Siang selengkapnya. Puluhan pengendara ojek online di Sawah Besar panik saat dirazia petugas Dinas Perhubungan. Para pengendara meninggalkan motor mereka sehingga diangkut petugas Dishub. Kedatangan petugas Sudin Perhubungan ke Jalan Mangga 2 Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat membuat para pengemudi ojek online panik. Mereka langsung berlarian berusaha memindahkan kendaraan yang terparkir di bahu jalan agar tidak dirazia petugas. Sejumlah pengemudi ojol bahkan meninggalkan motor mereka hingga memudahkan petugas mengangkut motor-motor yang telah parkir sembarangan itu dan mengambil alih trotoar. Pihak ojol manajemen ojol menyanggupi untuk kerjaan TC kan di dalam kantong-kantong parkir yang ada di gedung sekitar Mangga 2 itu masih banyak yang kosong dan mereka memang harus masuk ke dalam. Itu kan jalan umum, nggak bisa kita pakai buat parkir sembarangan karena mengganggu akses yang lain. Pada razia kali ini petugas menjaring puluhan kendaraan yang menyalahi aturan. Motor-motor yang disita kemudian dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk sanksi denda administrasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mantan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat diduga memperkosa anak kandungnya sendiri. Mirisnya, pemerkosaan oleh pria berusia 65 tahun terhadap anak gadisnya yang berusia 17 tahun tersebut dilakukan saat istri pelaku sedang dirawat karena COVID-19. Pria berinisial AA, mantan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat ditangkap setelah memperkosa anak kandungnya sendiri. Ia nekat memperkosa putrinya yang masih berusia 17 tahun di saat sang istri terbaring sakit karena terinfeksi virus corona. Penangkapan pria berusia 65 tahun itu berdasarkan laporan korban WN serta sejumlah alat bukti berupa hasil visum korban, handuk, dan pakaian dalam korban. Pencabulan yang dilakukan seorang bapak kepada anak kandungnya. Hingga kini AA terus membantah perbuatan tidak bermoral yang ia lakukan pada putrinya. Mantan wakil rakyat itu kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Alisna, ini tidak habis pikir ya. Ini pelaku bahkan melakukan aksi bejatnya ini saat istrinya begitu sedang dirawat COVID-19 di ruang isolasi begitu. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus mantan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diduga memperkosa anak kandungnya sendiri, kita sudah terhubung dengan Kompol Kadek Adi Budi Astawa, Kasat Reskrim. Selamat siang, Pak. Ya, untuk perkembangan dari kasus ini sudah seperti apa, Pak, tahap penyelidikannya? Jadi untuk penanganan perkara ini saat ini kami informasikan bahwa sudah masuk tahap penyidikan, di mana tersangka A sudah kami amankan dan sudah kami tetapkan tersangka, dan saat ini sudah menjalani masa tahanan hari yang keempat. Jadi
kami dari penyidik tetap berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara untuk melengkapi alat bukti terkhusus kepada visum et repertum. Memang dari hasil visum et repertum menyatakan bahwa terjadinya luka robek tidak beraturan pada selaput darah korban AA, dan juga ada luka lecet, mohon maaf, pada puting sebelah kiri korban AA. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kadek, ini bagaimana kronologinya ketika memang korban ini melaporkan aksi bejat dari ayahnya sendiri? Jadi sesuai keterangan dari korban bahwa pada hari Senin, korban saat itu sedang sendirian di rumah, kemudian memang ada janji ketemu dengan pelaku karena korban ada kebutuhan keuangan untuk sekolah. Dan pada waktu sore itu korban memang bertemu dengan pelaku, kemudian sempat terjadi percakapan dan di sana korban sempat ditanya apakah sudah datang bulan atau belum. Sehingga dijawab sama korban bahwa barusan selesai datang bulan, sehingga sama pelaku disuruh untuk mandi bersih dengan alasan nanti akan diajak untuk sholat berjamaah. Namun setelah korban selesai sholat dan kemudian kembali ke kamar, ternyata di sana pelaku sudah posisi di dalam kamar dan terbaring di tempat tidur. Nah, di sanalah proses pencabulan terjadi, mulai dari meraba bokong, kemudian naik ke dada, kemudian ada upaya meremas payudara korban, dan kemudian juga ada upaya mencium, dan terakhir memasukkan jari kepada alat kelamin korban. Demikian, Pak. Percobaan ini apakah baru pertama kali dilakukan sang ayah kepada anak atau sudah berulang kali, Pak Kadek? Dari pengakuan korban baru pertama kali, Mbak. Baik, dan kondisi rumah pada saat kejadian memang hanya berdua begitu, ayah dan juga anak. Kemudian kemana keluarga yang lain seperti ibunya? Memang pada waktu itu posisi rumah sendirian karena posisi ibu saat itu dan kakaknya sedang dirawat di rumah sakit karena terindikasi penyakit COVID, sedang dirawat di rumah sakit Bayangkara, sehingga posisi anak saat itu sendirian di rumah, Mbak. Berarti dalam kondisi rumah sepi, apakah sudah ada saksi yang diperiksa? Sudah ada 4 saksi yang kita periksa, termasuk sepupunya korban yang pada waktu itu mengetuk pintu korban, mengetuk pintu rumah, dan mendapati pelaku ada di dalam rumah. Kemudian juga ada tetangga dan juga ketua RT tempat, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, sejauh ini barang bukti apa saja yang diamankan, Pak Kadek? Untuk barang bukti kami sudah mengamankan pakaian korban yang berupa celana dalam, kemudian ada baju, jilbab, dan juga pakaian tidur korban. Demikian, Mbak. Baik, untuk tersangka sendiri ancaman hukumannya berapa, Pak? Untuk tersangka kami sangkakan pasal 82 ayat 2 junto 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara, paling lama 15 tahun penjara ditambah sepertiga ancaman pidana pokok. Demikian, Pak. Sejauh ini bagaimana kondisi psikologis dari korban? Apakah ada pendampingan juga dari pihak kepolisian? Kami sudah berkoordinasi dengan LPA yang sampai detik ini masih mendampingi korban. Memang korban sampai tadi malam kami sempat berkomunikasi masih terlihat traumatik, dan nanti pun juga kami akan mendatangkan psikolog untuk juga memberikan trauma healing dan juga memeriksa keadaan psikologi dari korban sendiri, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Kadek Adi Budi Astawa, Kasat Reskrim Polresta Mataram. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, aksi tak terpuji dilakukan oknum polisi yang tengah dirawat di ruang isolasi COVID-19 RSUD Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ia tertangkap basah saat berbuat mesum dengan pasangannya di ruang isolasi. Polisi menetapkan penyebar dan pengunggah video mesum sebagai tersangka. Sementara hingga kini identitas wanita yang menjadi pasangan mesum tersangka masih belum diketahui. Polres Dompu menindaklanjuti aksi mesum yang dilakukan oknum polisi yang menjadi pasien COVID-19 dan tengah dirawat di ruang isolasi.
Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, yaitu penyebar dan pengunggah video mesum. Sementara oknum polisi dipindahkan ke tempat isolasi Sanggilo, Desa Matua. Atas perbuatannya, tersangka juga akan dijerat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ada berapa tersangka yang sudah ditahan? 2 atau 3? 2. 2 ya. 2 tersangka. Untuk oknum anggota sendiri kan kita masih belum melakukan pemeriksaan karena masih dalam perawatan medis di gedung Tepijar. Polisi juga masih memburu wanita yang menjadi pasangan mesum tersangka. Pihak RSUD Dompu hingga kini belum bersedia memberikan konfirmasi soal siapa dan bagaimana perempuan itu bisa masuk ke dalam ruang isolasi pasien COVID-19. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah bagi penggemar kucing. Pastikan kucing kesayangan Anda tidak menjadi korban pencurian kucing. 5 orang anggota komplotan pencuri kucing ras di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditangkap polisi usai menjual kucing di media sosial. Bahkan aksi pelaku kejar-kejaran dengan kucing pun terekam CCTV. Di Facebook, chatnya di Facebook atau di WA? Usaha Krisdayanti mencari kucing kesayangannya akhirnya berbuah hasil. Kelima orang komplotan pencuri kucing ras akhirnya ditangkap polisi. Penangkapan para tersangka berawal saat banyaknya warga yang melaporkan kehilangan kucing ras dalam beberapa bulan terakhir. Jumat lalu, warga di kawasan Jangkak, Bukit Tinggi, Sumatera Barat melaporkan kehilangan 3 ekor kucing ras jenis Persia. Tak tanggung-tanggung, pelaku juga membawa kabur sekaligus dengan kandang kucingnya. Dari hasil penyelidikan polisi, beberapa aksi pencurian kucing oleh pelaku terekam kamera CCTV. Para pelaku menjual kucing di Facebook dan mengincar semua jenis kucing ras. Kucing curian terakhir jenis Persia berhasil dijual setelah ditawarkan dengan harga murah Rp700.000 pada warga yang ingin membeli kucing di Facebook. Kira-kira 5 juta lebihan. Kucingnya Angora sama Persia. Gitu ya? Yang satu lagi hamil besar. Kemarin saya sempat mancing pelaku, tapi yang dikirim tuh nggak ada foto kucing saya sama itu kandang kucing dia jual juga di Adop Kucing Sumbar kalau nggak salah. Untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, kelima tersangka ditahan di sel tahanan polisi. Sedangkan barang bukti barang elektronik yang berhasil disita diamankan di Polsek Bukit Tinggi. Kemudian barang bukti kucing ras curian dikembalikan ke pemiliknya. Laporan dari masyarakat sudah banyak yang melaporkan kehilangan dari kucing-kucing Persia. Kemudian terakhir kita melakukan pemancingan terhadap para pelaku melalui media online. Kita mengamankan 2 orang pelaku sedang menjual kucing dan sangkarnya terhadap warga yang berminat. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Melanggar aturan lalu lintas dan protokol kesehatan, mobil bak terbuka yang mengangkut emak-emak ditilang polisi. iNews yang segera hadir kembali dalam